Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul sequencing. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andelia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami sequencing. Materi singkat, teknik penting metode pengurutan DNA telah ada selama 40 tahun. Sejak pertengahan 1970-an, pengurutan yang cepat dan efisien telah dimungkinkan. Awalnya teknik ini diterapkan pada gen individu, tetapi sejak awal 1990-an, semakin banyak urutan genom yang diperoleh. Ada beberapa prosedur untuk pengurutan DNA. Yang paling populer adalah metode pemutusan rantai yang pertama kali ditemukan oleh Fred Sanger dan rekan-rekannya pada pertengahan 1970-an. Urutan pemutusan rantai telah mendapatkan keunggulan karena beberapa alasan. Paling tidak karena relatif mudahnya teknik ini dapat diotomatisasi. Untuk mengurutkan seluruh genom, sejumlah besar eksperimen pengurutan individu harus dilakukan dan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, teknik pengurutan otomatis sangat penting jika proyek genom harus diselesaikan dalam rentang waktu yang wajar. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama menggunakan bahan kimia untuk secara khusus mendegradasi untai DNA dan disebut sebagai pengurutan DNA Maxam-Gilbert. Untuk menghormati penemuannya A. Maxam dan W. Gilbert. Metode kedua melibatkan penghambatan spesifik sintesis DNA enzimatik dan disebut sebagai sequencing Sanger untuk menghormati penemunya F. Sanger. Kedua metode mengharuskan produk reaksi berbagi titik akhir yang sama. Persyaratan ini berasal dari metode pemisahan yang digunakan untuk memvisualisasikan produk reaksi. Produk reaksi ini dipisahkan ukurannya dengan menerapkan arus listrik melalui matriks gel atau elektroforesis, dan ujung yang sama diperlukan untuk menjaga agar produk reaksi tetap sesuai dengan mobilitas ukuran, sehingga produk yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat pada gel relatif terhadap produk yang lebih besar. Lebih khusus lagi, ujung 5 atau 3 dapat menentukan titik akhir fragmen dalam reaksi sequencing Maxam-Gilbert, sementara hanya ujung 5 yang mendefinisikan titik akhir fragmen dalam reaksi sequencing Sanger. Prosedur proyek. 1. Carilah materi sequencing dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai sequencing. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pembahasan. Adapun beberapa teknik melakukan sequencing. Yang pertama, sequencing DNA Maxam-Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir biasanya diberi label dengan penanda radioaktif, terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat, atau menyerang G, natrium hidroksida dengan menyerang A, asam format dengan menyerang G dan A, hidrazin menyerang C dan T, dan hidrazin dengan adanya natrium klorida menyerang C. Yang kedua yaitu sequencing DNA Sanger. Metode pengurutan Sanger saat ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengurutan DNA. Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerase. Kemampuannya untuk membuat salinan yang tepat dari sebuah molekul DNA, arah sintesis enzimatiknya 5 hingga 3, persyaratannya untuk DNA primer untuk memulai sintesis, dan persyaratannya 3 OH di ujung primer. Jika 3 OH tidak tersedia, untai DNA tidak dapat diperpanjang oleh polimerase. Yang ketiga, sequencing DNA otomatis. Kemajuan besar dalam menentukan informasi urutan DNA terjadi dengan diperkenalkannya mesin pengurutan DNA otomatis. Sequencer otomatis digunakan untuk memisahkan produk reaksi pengurutan, mendeteksi dan mengumpulkan melalui komputer data dari reaksi, dan menganalisis urutan basa secara otomatis menyimpulkan urutan basa dari fragmen DNA. Selanjutnya yaitu sequencing genom. Sangat sering seorang peneliti perlu memerlukan urutan fragmen DNA yang lebih besar dari panjang baca sequencing rata-rata 500-1000 basa. Tidak mengherankan strategi untuk mencapai ini telah dikembangkan. Strategi ini dibagi menjadi dua kelas besar, acak atau terarah. Pilihan strategi dipengaruhi oleh ukuran fragmen yang akan diurutkan. Secara acak, sequencing DNA, fragmen DNA besar biasanya satu lebih besar dari 20.000 pasangan basa. Dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang dimasukkan ke dalam vektor cloning. Diasumsikan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam klon yang lebih kecil ini setara dengan yang terkandung dalam fragmen DNA asli. Banyak klon yang lebih kecil dipilih secara acak. Template DNA disiapkan untuk reaksi sequencing, dan primer berlabel fluoresensi yang akan berpasangan dengan DNA vektor urutan yang berbatasan dengan sisipan digunakan untuk memulai reaksi pengurutan. Selanjutnya, analisis homologi. Setelah menentukan urutan DNA untuk menetapkan fungsi urutan tersebut, perlu dilakukan analisis homolog yang terkait oleh nenek moyang yang sama. Umumnya memiliki fungsi yang sama atau sangat mirip.
Identifikasi mereka dapat digunakan untuk menyimpulkan fungsi urutan baru. Berikut ini merupakan gambar analisis homologi urutan nukleotida koleksi genom STP Murium klon 2, di mana query merupakan urutan nukleotida STP Murium dan subjek merupakan urutan nukleotida sebagian gen RUVB. Metode untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung pada menentukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Berikut ini juga merupakan gambar urutan nukleotida sebagian E. coli K12 MG1655 Complete Genome. Metode yang paling umum digunakan adalah BLAST. Nyaman digunakan melalui layanan online, memiliki akses ke database DNA dan protein utama, dan menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menampilkan dan menganalisis output. Seseorang juga dapat mengunduh BLAST ke komputer lokal untuk penggunaan internal. BLAST mencapai kecepatannya dengan menghilangkan sebagian besar komputasi dan memfokuskan upayanya pada jalur dengan skor tertinggi melalui matriks. Ini dilakukan dengan membuat indeks dari urutan query dan kecocokan dengan skor tinggi. Berikut ini merupakan gambar analisis homologi tingkat asam amino. Selanjutnya, kecocokan yang mengarah ke keselarasan yang signifikan diperpanjang sejauh mungkin untuk memberikan hasil yang homolog yang paling tinggi. Analisis homologi ini dilakukan sebagai berikut. Mula-mula masuklah ke website NCBI. Selanjutnya masuk ke program BLAST Sequence Similarity. Urutan DNA atau protein yang telah diperoleh selanjutnya disubmit ke BLAST Sequence Similarity pada GenBank. Selanjutnya GenBank akan melakukan analisis homologi dengan fragmen DNA atau urutan asam amino yang disubmit. Nah, berikutnya merupakan gambar gen RUVB lengkap E. coli K12 MG1655. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk memahami proses pengurutan DNA haruslah mengingat beberapa fakta tentang DNA. Pertama, molekul DNA terdiri dari 4 basa, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa-basa ini berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sangat spesifik melalui ikatan hidrogen, sehingga adenin berinteraksi dengan timin dan guanin berinteraksi dengan sitosin. Interaksi spesifik antara basa ini disebut sebagai basa pasangan. Dua untai molekul DNA terjadi dalam orientasi antiparalel, di mana satu untai diposisikan dalam arah 5 hingga 3 dan untai lainnya diposisikan dalam arah 3 hingga 5. Istilah 5 dan 3 mengacu pada arah tulang punggung DNA dan sangat penting untuk menggambarkan urutan basa. Konvensi untuk menggambarkan urutan dasar dalam urutan DNA menggunakan arah 5 ke 3 dan ditulis dari kiri ke kanan. Jadi, jika salah satu mengetahui urutan satu untai DNA, urutan komplementer dapat disimpulkan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.